sangat tidak mendapatkan sunnah. Karena Rasulullah itu kalau sahur itu mendekati iya, akhir. iya. Kalau buka cepat. Iya. Iya ada niat. Maksudnya buka cepat itu setelah waktunya. Iya waktunya. Iya jangan terus buka cepat baru tong 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 langsung azan dulu biar azan dulu. Iya biar azan dulu. Kita dengar azan dulu bukan dengar kentongan. Kita dengar azan dulu. Jangan mendengar kentongan. Menyegerakan berbuka Tapi- dan mengakhiri waktu sahur. Nah, ya, menyegerakan berbuka itu batal bukannya ya. Menyegerakan berbuka itu membatalkan puasanya. Bukan menyegerakan terus makan 3 piring. Nah, itu bukan terus menyegerakan berbuka itu tekwan, makan, bakso makan, disegerakan semuanya. Itu mah bukan menyegerakan sunnah, tapi itu balas dendam. Seharian enggak makan, balas dendam makan semua pas itu. Menyegerakan buka puasa itu kalau pas dengar adzan maka harus dibatalkan langsung puasanya. Itu yang sunnahnya. Ya. Jadi nanti besok kalau niat puasa silahkan niat puasa Rajab sunnah, masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan kita sampai, karena doa Rasulullah Muhammad SAW juga ketika masuk bulan Rajab ini Rasulullah tidak pernah meninggalkan doa ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Udah hafal semuanya. Hafal kan Pak? Hafalah doa itu ya. Hafal insyaallah hafal semua. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Silakan Bapak-bapak ini baca setiap kali habis sholat fardu paling tidak. Kalau masih seperti ini ya sambil doa dalam hati, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kalau udah hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, kalau udah bahasa Indonesia, bahasa Belide. Iya, terserah. Iya. Nah, nah itu. Jadi pakai bahasa apapun, yang penting minta keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi kita minta berkahnya bulan Rajab dan Sya'ban. Kemudian minta disampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Kalau tidak baca berbahasa Arab, berbahasa Belide, jadilah Belide. iya. Jangan terus mentang-mentang ndak hafal doa bahasa Arabnya malah laju ndak berdoa. Nah, itu yang salah. Jangan, kok kamu ndak pernah berdoa sih? Ndak hafal. Ndak hafal doanya. Siapa yang suruh sampai seperti itu? Maksudnya kalau hafal ya alhamdulillah, lebih afdal pakai doa yang pakai bahasa Arab. Kalau yang tidak hafal, sulit menghafalkan ya jangan sampai nunggu hafal baru berdoa. Sudah tahu maksudnya ya sudah pakai bahasa kita, tapi kan afdolnya kita masih berusaha untuk menghafal doanya, karena doa yang paling afdol itu menggunakan bahasa Arab. Tetapi kalau tidak baca hafal, tidak susah, nggak hafal-hafal, jangan nunggu hafal baru berdoa, tetap berdoa terus. Paling tidak 5 kali sehari kita mengucapkan doa itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu. Jadi itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Perbanyak berpuasa, perbanyak istighfar untuk latihan Pak. Jadi bulan Rajab ini juga disebutkan sebagai bulan menanam. Kita itu disuruh menanam di bulan Rajab. Bulan Sya'ban disuruh memupuk. Bulan Ramadan nanti panen. Maksudnya apa? Ya kalau bulan Rajab ini disuruh menanam, yang biasanya tidak puasa, belum terbiasa puasa, tidak biasa puasa sunnah, suruh melatih di sini, tanam dulu, latihan di sini, tanam. Yang biasa tidak istighfar, tanam di sini istighfar. Yang tidak biasa tahajud, qiyamul lail, terus ditanam semua, ditanam. Nanti masuk bulan Sya'ban dipupuk. Dipupuk itu istiqomahkan. Yang tadinya bulan Rajab sudah menanam puasa Senin Kamis, puasa sunnah Rajab, istiqomahkan pada bulan Sya'ban. Istiqomahkan bulan Sya'ban. Jangan malah ditinggalkan. Wah, bulan Rajab rajin, bulan Sya'ban ditinggalkan. Jangan, tapi dipupuk. Yang tadinya sudah qiyamul lail dipupuk biar istiqomah terus. Salat duhanya sudah istiqomah, diistiqomahkan lagi terus seperti itu. Dipupuk pada bulan Sya'ban. Nanti Pak, efeknya benar-benar menjadi panen di bulan Ramadan. Jadi orang yang sudah menanam di bulan Rajab
memupuknya di bulan Sya'ban itu sudah benar-benar akan memanen. Memanennya apa? Kita sudah tidak berat lagi. Puasanya itu sudah nggak terasa berat lagi karena sudah terbiasa latihan di bulan Rajab, dipupuk di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan enteng. Qiyamul Lail, puasa tarawih, salat tarawih enteng karena sudah terbiasa qiyamul lail. Baca Al-Qur'an enteng karena sudah dilatih dari bulan Rajab. Menanam dipupuk bulan Sya'ban, bulan Rajab, bulan Ramadan tinggal kita menuai dari panen kita, dari semua hasil kita panen di situ. Sudah nggak berat lagi baca Al-Qur'an 1 juz 1 hari. Kalau dulunya baca Al-Qur'an 1 lembar sudah ngantuk. Iya enggak? Bener, baca Al-Qur'an tuh berat. Iya. Kalau baca Al-Qur'an itu ringan, ndak ada godaan, ndak besar pahalanya. 1 huruf berapa? 10. Bukan 1 kalimat, bukan 1 kata 10, tapi 1 huruf 10. Makanya godaannya ya pasti lebih berat daripada baca novel. Baca novel itu sampai berlembar-lembar masih penasaran, terus endingnya cak mano ini, endingnya cak mano ya ndak Habib. Enak. Iya, ini cak mano lagi asik-asiknya ini. Wah, ceritanya lagi, imajinasinya lagi ini. Betah. Karena nggak ada pahala, nggak perlu godaan setan. Setan nggak perlu menggoda di situ kan. Iya, kita sudah terbiasa. Setan nggak perlu menggoda lagi. Ya, itu udah terbiasa sama itu. Nama itu biarlah kita goda yang baca Al-Qur'an wae. Belum tergoda. Iya. Belum digoda tergoda. Itu belum digoda tergoda. Baca itu. Makanya berat baca Al-Qur'an karena berat juga godaannya orang baca Al-Qur'an. Makanya orang yang baca Al-Qur'an pahalanya itu sangat besar. Satu-satunya yang cepat mengimbangi dosa kita itu baca Al-Qur'an, Pak. Sedekah nggak bisa, sholat nggak bisa. Satu-satunya yang bisa langsung mengimbangi atau menutup atau menggugurkan dosa kita itu baca Al-Qur'an. Sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah berapa? Dosa 1 kita langsung kehapus, hapus. Maka istimewanya orang baca Al-Qur'an tuh di situ. Kalau kita pengen langsung pahalanya banyak karena kita bermaksiat, langsung digugurkan, langsung ketutup dengan pahala, ya salah satunya baca Al-Qur'an. Karena pahala yang langsung menumpuk banyak itu dengan baca Al-Qur'an. Iya, serius. Apalagi yang masih terbata-bata, masih susah. Kalau yang sudah lancar malah Berdosa. bukan berdosa. Kalau yang sudah lancar itu tidak mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungannya cuma 1, pahala itulah pahala membaca itu. Tetapi kalau yang masih terbata-bata itu 2 pahalanya. Pahalanya sungguh-sungguh, maksudnya susahnya itu juga dapat pahala. Pahala membaca Al-Qur'an dapat. Kurang enak apa coba? Tapi ya jangan terus, wah saya terbata-bata terus saja lah sampai nanti biar dapat bukan. Ya tetap belajar terus sampai bisa. Jangan terus mentang-mentang kita ngaji terus ada keterangan orang yang terbata-bata membaca Al-Qur'an itu dapat 2 pahala keuntungan. 1 pahala dia terbata-bata karena susah, belajarnya sungguh-sungguh susah, itu mendapatkan pahala. Yang kedua, bacanya juga pahala seperti halnya orang bacanya lancar, 1 huruf 10 pahalanya. Kalau orang lancar tidak ada pahala terbata-bata. Terbata-bata terus. Iya. Tapi jangan terus yang masih terbata-bata pengen terbata-bata terus, jangan. Jadi ini juga nasihat bagi orang yang sudah lancar baca Al-Qur'an, tidak usah sombong. Karena pahalanya itu lebih dikit. Iya, pahalanya itu tidak lebih banyak daripada orang yang membaca Al-Qur'an tidak lancar, terbata-bata. Makanya kalau ada orang baca Al-Qur'an terbata-bata itu jangan itu. Kita tuh gak lama itu. Kadang ada orang tadarusan bulan Ramadan di masjid yang terbata-bata tuh di sini selesai gantian lamun ya. Jangan
justru dia pahalanya lebih tinggi. Kita yang lancar merdu, iya merdu di speaker bagus terdengar, tapi di hadapan Allah biasa aja. biasa aja. Tapi harus, tapi yang terbata-bata ini wajib belajar, tidak boleh nanti terus berhenti di situ terbata-bata. Oke, kalau dikasih tahu Pak belajarlah, cepat belajar yang ini biar lancar. Kamu nih ini tuh pahalanya lebih besar daripada kamu. Kamu tidak tahu kan? Kamu Aku tak tahu IPA ISA aku tak tahu, bisa aku maksudnya. malah nasehatin balik. Bapak ini belum ngaji, belum tahu pahala orang terbata-bata. Ngaji dulu makanya, nah malah nyuruh ngaji, disuruh ngaji malah nyuruh ngaji. Jadi guru gak jadi terbatas. Iya. Jadi itu, jadi yang bulan Rajab ini ditanam semua amalan yang belum sempat dilakukan di luar bulan Rajab, mulailah di sini. Oke, bulan Sya'ban istiqomahkan. Bulan Ramadan benar-benar enteng. Nah, entengnya itu yang disebut dengan diibaratkan dengan panen. Baca Al-Quran sudah enteng, oh panen kita. Nikmat sudah ketemu nikmatnya. Qiyamul Lail ketemu nikmatnya. Karena ibadah sunnah di bulan Ramadan itu kan pahalanya pahala wajib. Jadi nikmatnya panen. Yang paling ditunggu dari seorang petani yang nanam itu apa? Mupuknya apa panennya? Panennya ya sudah. Berarti Mumpung duit. iya. Mupuknya itu berat. Makanya Sya'ban itu berat, malah di antara itu berat. Nanamnya itu terlihat mudah nanam. Tapi untuk menjadi istiqomah waktu bulan Sya'ban itu berat karena sudah menanam. Di sini ketika lepas bulan Rajab seakan-akan dah istirahat dulu, tidak usah puasa dulu, dah istirahat dulu, tidak usah baca Al-Quran dulu. Malah jangan istirahat, kok malah istirahat. Dipupuk biar subur, jangan malah ditinggal. Basing nak dimakan kambing basing. Janganlah dimakan kambing tidak baca panen lagi. Akhir masuk bulan Ramadan berat lagi, puasa berat lagi, baca Al-Quran mulai dari awal lagi berat lagi. Qiyamul Lail sudah berat lagi, udah ngantuk lagi. Jangan ditinggalkan. Kita biasanya tergodanya seperti itu. Kayak istirahat. Bulan Sya'ban malah justru udahlah bulan Rajab kemarin sudah capek, udah puasa terus. Sya'ban udah dulu lah istirahat. Besok lanjut lagi bulan Ramadan. Ya Pak, berat. Kalau sudah diberi kenikmatan, kita bisa nikmat bulan Rajab menanam, ya itu teruskan terus. Jangan bikin seneng setan. Kita lebih senang bikin senang setan apa lebih senang bikin senang Allah? Allah lah. Masa kita malah bikin senang setan bahagia? Saya mau bikin setan senang aja lah. Bulan Rajab nggak usah ibadah. Iya jangan. Itu aja bulan Rajab. Maksudnya kalau amaliyahnya semua amalan di luar bulan Rajab bisa dikerjakan di bulan Rajab apapun. Adapun amal-amal khusus segala macam nanti bisa dicari lagi. Kalau disampaikan semuanya sampai jam 1 nanti. Jam 1 ngobrolnya, tapi ilmunya nggak tahu, nggak ngelantur kemana-mana. Nah, itu mungkin ada yang mau didiskusikan atau mau lanjut fikih. Oh jangan, nanti membludak, tidak masuk ilmunya ya. Kelebihan muatan lagi, overload. Kosongkan gelas lagi. Kosongkan gelas lagi dulu ya. Kosongkan gelas lagi sebelum diisi lagi. Tadi bandrek, sekarang diisi kopi. Belum. Itulah kopi duluan. Mak Mano yang di sini belum ngopi, di situ ngopi.